warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. It's me Tiara. Thank you so much for you all who already click this video. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngucapin happy birthday for me because today is my birthday. Jadi I have a lot of reason why I'm so really happy right now. Karena aku akhirnya bikin video lagi. It's been a while never do that anymore, making video like this. Jadi kayak sebenarnya ini salah satu hal yang paling aku sukain, tapi sulit sekali untuk merealisasikannya. Jadi hari ini I decided to making vlog in my birthday. Jadi topiknya mungkin gak jauh-jauh tentang hal itu juga. Okay, so stay tuned. So guys, I don't have any notes to talking in this video. Ini betul-betul truly curhat gitu. Betul-betul aku pengen curhat. Aku pengen video ini jadi proof aja sih someday aku mulai ngevlog pas aku ulang tahun loh 2020. Jadi ini cuman ya sebatas mudah diingat aja. So guys, sebelum kita ke inti, aku mau cerita dulu. Tahun lalu, 2019, sebelum pergantian tahun, aku tuh udah punya planning tuh jauh-jauh hari. Tahun depan aku nih harus kayak gini gitu. Pas ulang tahun lalu juga yang ke-20, aku udah punya planning gitu. Tahun depan di umur aku yang ke-21 aku harus kayak gini-gini gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi pas ulang tahun tuh aku nggak berharap pas ulang tahun itu gitu, ngerti nggak? Pas hari itu juga. Jadi aku udah punya planning setahun sebelumnya. Kenapa gitu? I don't know. Mungkin kalau kita putar balik cerita ke belakang, nggak ada yang terjadi sih, nggak ada something yang sama aja gitu. Sama kayak nggak ada mau aku berdoa pas ulang tahunnya atau sebelumnya, harapan aku, planning aku tuh sama aja gitu, nggak ada yang terjadi apa-apa gitu. Aku bahkan banyak planning yang nggak bisa aku capai saat itu juga. Dan sekarang sama, nggak terlalu banyak yang aku bisa capai, tapi satu gitu, aku jadi percaya sama miracle of writing. I mean, aku percaya sama apa-apa yang aku tulis setiap tahun gitu. Menulis the miracle of menulis itu tadi, miracle of writing. Aku pernah nulis di caption IG, aku nulis I'm going to different woman in 2020. Dan kalian tahu nggak guys, it's happened right now. Itu terjadi. Aku ngerasa aku berbeda. Mungkin bagi aku umur 21 tahun tuh udah terlalu tua. Kita belum dapat apa yang kita mau. Bagi aku ya, mungkin bagi orang itu masih terlalu muda dan masih waktunya mungkin hahaha, tapi bagi aku enggak. Dan kenapa aku bilang itu terjadi, kenapa aku bilang start from Januari ya, di 2020 aku ngerasa banyak sekali terpaan gitu. Kayak aku gak akan ceritain itu masalah apa aja, tapi kayak misalnya kayak di awal tahun I was broke up with my ex-boyfriend gitu. Itu kayak kekecewaan terbesar yang mempengaruhi segala aspek. I even lose myself. Aku kehilangan diri aku kehilangan kayak gak ada mood atau gairah untuk bisa, aku harus bangkit. Aku mimpi yang udah aku building itu kayaknya jatuh seketika cuman karena putus cinta misalnya. Dan aku gak mau balik ke kondisi itu. Nah mungkin itu salah satu reasonnya, misalnya kayak putus cinta, masalah keluarga, masalah finansial karena COVID. Itu kayak aku nggak akan bilang secara spesifik permasalahannya apa aja, tapi bagi aku tahun ini betul-betul kayak dihantam benar-benar, dan kayak nggak ada ruang untuk aku bisa tarik nafas gitu. Yaitu ya dari Januari sampai Juli gitu, aku benar-benar kayak ngerasa oh my god, kenapa harus ini terjadi sama aku. Dan tahun ini tuh kayak nggak ada space untuk aku mini untuk aku happy gitu. Aku rasanya tahun ini tuh betul-betul ambiar tahun yang penuh dramatis sih kalau diceritain gitu. Jadi intinya aku cuma mau bilang untuk beberapa bulan ke depan, yang aku bilang sebelumnya, aku tuh sempat loh di titik paling terendah di hidup aku tuh di tahun ini gitu, di tahun 2020. Tapi tahun ini juga yang buat aku feel like a different woman gitu. Beberapa bulan ke depan, dari bulan 1 sampai bulan Juli, yang aku bilang sebelumnya juga, aku nggak ada space untuk ngerasain selayaknya hidup gitu. Misalnya kayak orang-orang, kalau kita matoknya ke hidup orang yang bahagia kan, kita pengennya seperti itu gitu, tanpa melihat kondisi orang yang di bawah yang lebih dari kita gitu. Dan itu yang aku paling belajar, ternyata hidup ini syukur sih gitu. Jadi aku sempat di titik terendah, aku kehilangan diri aku nggak cinta sama diri aku, mulai mempertanyakan kenapa kita harus hidup, apakah hidup tuh cuman menikmati kesedihan kah, terus bersabarkah gitu, apakah itu cuman hidup gitu, terus letak kebahagiaannya pas kapan gitu. Dan aku baru ngerti sekarang tuh pas kita mulai bersyukur gitu. Terus kenapa aku bilang bersyukur ya, selama 21 tahun aku hidup ya ternyata jawabannya tuh bener-bener itu. Dulu tuh aku ya tipe yang kayak, misalnya aku lagi sedih nih, terus orang bilang udah syukurin aja, udah bersyukurlah gitu. Tapi aku kayak nggak tahu bersyukur itu aku harus ngapain, harus diem kah atau ngapain gitu. Aku nggak ngerti esensi bersyukur itu, dan saat itu aku ngerasa bahwa bersyukur itu bukan jawaban. Tapi setelah ya
ini permasalahan itu tadi muncul, I was depressed, aku pernah nggak sayang sama diri aku pernah, pokoknya permasalahan yang bikin aku complicated, jawabannya tuh cuma satu ternyata, bersyukur. Kenapa aku bilang bersyukur? Memang pas kita lagi bahagia, bersyukur tuh memang mudah ya. Kalau kita dapat something terus kita disuruh bersyukur ya memang itu gitu. Tapi coba pas kita lagi sedih, lagi di masa sulit disuruh bersyukur, itu nggak akan sampai, nggak langsung nyampe ke otak, nyampe ke hati kita gitu. Pasti sulit ngucapin syukur itu tadi. Nonton ya di YouTube video motivasi gitu, terus dia bilang bersyukur itu tuh kayak otot, semakin kita latih dia tuh semakin kuat. Nah jadi bersyukur itu nggak serta-merta langsung bisa kita lakuin dengan mudah sebenarnya. Terus orang bilang bersyukur kita tiba-tiba ikhlas aja apa gitu, ternyata enggak. Bersyukur itu memang harus dilatih, dan kita bisa jadi pribadi yang bersyukur kalau kita dalam keseharian kita itu kita dilatih untuk bersyukur. Misalnya gini, hal-hal kecil aku bikin di jurnal, karena memang di video itu aku dapat pelajaran, katanya harus ditulis gitu apa yang buat kamu bersyukur hari ini. Nah, aku tulis tuh minimal, kalaupun kan katanya kan harus 3, minimal nggak 3, 1 hari aja 1 rasa syukur yang kita bisa syukuri di hari itu gitu. Apa misalnya aku pulang kampus capek, terus aku tiba-tiba tidur nyenyak seharian, terus aku bangun bugar lagi, itu kan rasa syukur. Ternyata kita dibangunkan dalam keadaan sehat, kita masih bernapas gitu. Itu yang bikin aku ngerti ternyata syukur itu enak ya. Maksudnya ketika kita bisa ikhlas, kita bisa nggak compare diri kita sama orang lain, kita nggak intinya kita suka aja apa yang kita punya, tubuh kita, keluarga kita, semua yang Allah kasih, yang dititip sama kita. Terus itu kita senang, bawaannya tuh kayak sulit mendeskripsikannya, tapi aku bisa jelasin kalau ketika kita bisa syukurin apa yang kita punya, dan itulah sebenarnya kunci bahagia itu. So, untuk teman-teman semua like, dan mungkin inti dari video ini, di umur 21 tahun, hal yang buat aku berubah, berbeda, itu adalah ketika ratasi kalau kita bisa punya prinsip syukur itu dalam hidup kita. Jadi, jangan berpikir kalau kalian tuh nggak berharga, nggak ada yang sayang sama kalian, terus kalian hilang harapan, terus putus asa. Jangan mikir kayak gitu, karena not only you who have problem in this world, semua orang tuh punya masalah, tapi gimana masing-masing individu itu yang bisa nyelesainnya gitu. Me too, aku juga setelah perjalanan panjang bertahun-tahun aku ngeluh, ternyata aku mulai ngerti kenapa Tuhan kasih ini ya, supaya aku jadi pribadi yang beda, aku pribadi yang dewasa, aku pribadi yang bersyukur. Untuk itu, masalah itu ngebentuk kalian, tapi gimana kalian menyikapi hal itu gitu. Jadi aku mau bilang sama kalian, tetaplah hidup. Jadi jangan pernah nanya lagi apa tujuan kalian hidup, ngapain sih aku harus diciptain ya hiduplah sepantasnya. So guys, kalian tuh diciptain karena kalian tuh penting, kalian berharga, kalian pantas bahagia, itu maksud Tuhan gitu. Jadi tapi harus kerikil-kerikil ya, wajar lah dalam hidup. Nah, jadi tetaplah hidup, tetaplah semangat, tetaplah sampai kalian tahu nih tujuan kalian itu hidup tuh ngapain. Jadi jangan ditanya lagi kayak kenapa kalian harus dilahirkan lah. Jadi karena ini my birthday, jadi aku berharap buat kalian semua tetap bersyukur. Ini mungkin kedengaran simple, tapi ini sangat bermakna sekali. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton curhatan ini sampai habis, atau mungkin yang setengahnya. Kayaknya nggak mungkin sampai setengah kalau kalian nonton di detik ini. Aku cuma mau bilang yang pernah membandingkan diri, yang nggak sayang sama dirinya, you are deserve be happy, you are beautiful, kamu tuh yang baik-baik sih, karena Tuhan tuh maha baik. Kalian diciptakan tuh karena maksud baik, dan kalian harus dapetin itu kan. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe, karena ini jadi bentuk support untuk aku. Semoga aku bisa bikin video-video setelah ini lagi. Jadi terima kasih banyak yang ngucapin happy birthday sama aku. Semoga aku lebih tahu makna rasa syukur itu tadi, dan aku bisa jalani hidup aku happy kayak wishes kalian semua. So kalian bilang terus bahagia, dan kalimat ini juga untuk kalian aku berikan sebagai siapapun yang nonton video ini. Semoga kalian bahagia terus. Assalamualaikum.